trader, selamat datang di Didimax Forex Insight, tempat di mana kita membahas peluang terbaik di pasar forex setiap minggunya. Bersama kita sudah hadir Miss Melina, seorang trader sekaligus analis profesional dari Didimax. Kita akan bahas tuntas bagaimana dampak berita-berita ini terhadap market, termasuk strategi trading yang bisa kita manfaatkan. So, langsung aja kita masuk ke sesi Q&A. Pertanyaan pertama, bagaimana dampak laporan JOLTS Job Openings terhadap USD dan sentimen pasar di minggu ini? Laporan JOLTS menunjukkan 7,71 juta lowongan pekerjaan, lebih dari perkiraan 7,50 juta. Data ini bisa memperkuat USD karena menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih ketat, yang dapat mengurangi peluang pemotongan suku bunga oleh The Fed. Namun, reaksi pasar juga tergantung pada data ketenaga kerjaan lainnya yang akan dirilis. Oke, pertanyaan kedua, apa arti dari rilis core CPI dan CPI AS bagi kebijakan The Fed? CPI inti dan CPI bulanan masing-masing dirilis di 0,3% dengan CPI tahunan di 2,9%. Meskipun ada sedikit penurunan dari angka sebelumnya, inflasi masih dalam tren yang cukup tinggi. Ini bisa membuat The Fed tetap mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama, yang berpotensi mendukung penguatan USD. Oke, next. Bank of Canada atau BOC menurunkan suku bunga menjadi 2,75%. Apa implikasinya bagi CAD? Penurunan suku bunga dari 3% ke 2,75% oleh BOC bisa melemahkan CAD karena memberikan sinyal bahwa ekonomi Kanada butuh stimulus. Namun, pasar akan menunggu klarifikasi oleh konferensi pers BOC untuk memahami apakah ada potensi pemangkasan lebih lanjut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh data core PPI dan PPI AS terhadap ekspektasi inflasi? Core PPI dan PPI sama-sama berada di 0,3%, sejalan dengan ekspektasinya. Ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi dari sisi produsen masih ada, yang bisa berdampak pada harga konsumen ke depan. Jika tren ini berlanjut, The Fed mungkin akan tetap hawkish. Pertanyaan kelima, apakah kenaikan jumlah klaim pengangguran di Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap USD? Klaim pengangguran naik menjadi 226K dari sebelumnya 221K. Meski masih dalam kisaran yang sehat, peningkatan ini bisa menjadi sinyal awal bahwa pasar tenaga kerja mulai melemah. Jika tren ini berlanjut, The Fed bisa mempertimbangkan pelonggaran kebijakan di masa mendatang. Next, bagaimana reaksi pasar terhadap data GDP Inggris yang lebih rendah dari perkiraan? GDP Inggris hanya butuh 0,1%, jauh di bawah ekspektasi 0,4%. Ini bisa menekan GDP karena menunjukkan ekonomi Inggris mengalami perlambatan. Jika data ekonomi Inggris terus memburuk, pasar bisa mulai memperhitungkan potensi pemotongan suku bunga oleh Bank of England. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana strategi trading untuk XAUUSD berdasarkan data ekonomi terbaru dan analisis teknikal? Dari analisis teknikal pada grafik H1 terlihat area supply di sekitar 2925 sampai 2930 dan area demand di sekitar 2890 sampai 2895. Saat ini harga berada di sekitar 2914 sampai 2918. Masih dalam kisaran sideways antara supply and demand. Skenario bullish jika harga mampu menembus dari close di atas di 2925, ada potensi kenaikan menuju 2930 sampai 2935. Jika momentum kuat, target berikutnya adalah 2947 sampai 2950. Skenario bearish jika harga turun dan menembus 2890, potensi penurunannya menuju 2875 sampai 2860. Konfirmasi tambahan diperlukan dari aksi harga atau price action di level ini. Nah, untuk strategi entry-nya, buy on dip area 2890 sampai 2895 dengan SL di bawah 2885, TP di 2920 sampai 2925. Sell-nya, sell on rally area 2925 sampai 2930 dengan SL di atas 2935, TP-nya di 2895 sampai 2890. Konfirmasi dengan
candlestick pattern atau indikator tambahan seperti RSI atau Fibonacci retracement. Dengan kondisi pasar ini, trader disarankan untuk menunggu breakout dari zona ini sebelum mengambil posisi yang besar. Nah, itu dia insight lengkap di minggu ini. Semoga dari apa yang sudah kita sampaikan serta trading plan yang sudah kita berikan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu. Happy trading!